Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia bersama saya Nurdiansa, seorang guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini, juga pembelajaran dan pengalaman yang diberikan oleh para praktik, pengajar, dan fasilitator. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bait pantun. Berbagi cerita bersama siswa, ajari semua dengan akhlak. Mari kita menjadi guru istimewa, menuntun segala kodrat pada anak. Didiklah siswa dengan sabar dalam menggapai cita-citanya. Mari bimbing siswa dengan belajar, dengan berorientasi pada kebutuhannya. Teguhkan hati, penuh percaya diri, tanpa ragu, terus berkarya. Terbukalah dengan perubahan yang terjadi, namun tetap tidak melupakan budaya. Menatap langit penuh impian, sambut pagi dengan penuh harapan. Agar pembelajaran asyik dan menyenangkan, tuntunlah anak sesuai kodrat alam dan zaman. Jangan hanya membuat anak pintar, ajarkanlah akhlak yang mulia. Mendidik bukan sekedar mengajar, tapi proses memanusiakan manusia. Jadilah guru yang baik hati, dengan pribadi yang mempesona. Ajarkan siswa budi pekerti, niscaya mereka akan bijaksana. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran adalah bagian dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Inilah refleksi saya dari pengetahuan dan pengalaman baru. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas menjelaskan, kemudian mentransfer materi pelajaran saja. Anak-anak hanya disuruh untuk mencatat dan mencontohkan apa yang saya ajarkan saja. Setelah itu, saya anggap pembelajaran selesai. Saya menganggap ketuntasan dalam pencapaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas ataupun ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Namun jika belum memenuhi KKM, saya beri remedial dengan soal asesmen yang sama. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Dan sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Apalagi untuk mata pelajaran sains dan matematika yang saya ajarkan. Anak-anak biasanya selalu ingin cepat selesai, selalu mengeluh, sulit dan pusing, serta cepat bosan dengan apa yang saya ajarkan. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga efektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari pada modul ini,
Dan yang saya pahami adalah murid bukanlah kertas kosong yang dapat diisi oleh guru, namun setiap murid sudah memiliki kodratnya masing-masing, dan guru hanya sebagai penuntun, menebalkan hal-hal positif pada laku murid sesuai dengan kodratnya. Saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Murid akan mengalami perubahan perilaku tidak hanya dengan cara sering dinasehati atau diarahkan oleh guru, tetapi juga harus dilakukan dengan berbagai upaya lain yang dapat meningkatkan kemampuan murid dalam olah cipta, olah rasa, dan olah karsa, sehingga murid akan menjadi individu yang bijaksana. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang saya lakukan harus lebih konsisten sepenuhnya, berpusat pada murid dengan selalu melibatkannya dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan berbagai bentuk media pembelajaran akan dilakukan lebih konsisten lagi dengan memperhatikan tingkat keefektifan dan kemenarikan media yang dibuat. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Tidak hanya guru yang akan bercerita, tapi untuk selanjutnya guru akan mengajak murid ikut bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Selain memperhatikan hasil dari pembelajaran, guru akan lebih memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Memetakan murid sesuai gaya belajar, minat, dan bakat, serta kemampuannya. Melakukan kegiatan-kegiatan pembentukan karakter atau budi pekerti, serta mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Konsisten dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, berpusat pada murid tanpa adanya tekanan terhadap murid dengan berbagai model pembelajaran. Konsisten dalam membuat berbagai bentuk media pembelajaran dengan memperhatikan hal-hal kekinian yang digemari oleh murid dan karakteristik gaya belajar. Melibatkan murid dalam membagikan pengalaman untuk dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Melakukan berbagai kegiatan proyek untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga ke depannya saya lebih baik lagi dalam menuntun murid selama proses pembelajaran. Dan semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bersama saya, Nurdiansyah. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.